Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi kiram wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati abina sayyidina Adam wa ummina sayyidatina Hawa wa lisairil anbiya wal mursalin wa syuhada'us sholihin wal lama'il amilin wal ya'il arifin wal malaikatil muqarrabin wal jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan Sultan Waliya Syaikhul Qadir Jilani radhiyallahu an. Al-Fatihah. Wa ila khudrati walidayna wa ikhwanina wa akhawatina wa muallimina murabbi ruhina wa auladina tulabina dzurriyyatina. Allahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman qadri a'udzubillahi fi kulli waqtin wa hin. Para satid dan ustadzat yang kami muliakan, segenap santri yang kami banggakan, alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang sering manusia meremehkan dan melupakan, yaitu kesehatan dan kesempatan. Nabi berpesan kepada kita agar memanfaatkan dan menggunakan kesehatan dan kesempatan sebaik-baiknya sebelum datangnya masa sibuk dan masa sakit. Yang kedua, salawat dan salam semoga kita aturkan kepada Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang yang mencintai dan menjunjung sunnahnya. Para santri, hal yang umum terjadi sehingga banyak para pencari ilmu tidak berhasil dalam ikhtiarnya. Itu di antara sebabnya adalah tidak bisa meyakini apa yang aku mau. Jadi banyak santri, banyak siswa, banyak pencari ilmu di kemudian hari tidak bisa mengamalkan dan mengembangkan ilmunya, karena ketika dia sedang mencari ilmu itu tidak jelas apa yang ia mau. Karena tidak jelas apa yang dia mau, sehari-harinya itu dituntun oleh rasa senangnya tok. Hari-harinya itu dipenuhi oleh aktivitas pokoknya happy. Padahal tidak semua yang menyenangkan, tidak semua yang happy itu kemudian bermanfaat. Sekolah terlambat,
keri-keri. Nogone kelas turu. Bukunya berserakan di mana-mana. Bajunya berserakan di mana-mana. Saenake pokoknya. Ini yang membuat rata-rata para pencari ilmu tidak berhasil. Yang pertama, tidak jelas apa yang dia mau. Karena tidak jelas tadi, hidupnya sehari dituntun pokoknya menyenangkan. Yang kedua, karena dia tidak jelas apa yang dia mau, dia tidak berjuang. Ngantuk tidak dilawan, males tidak dilawan, sehingga dia kehilangan semangat bertarung, kehilangan semangat berjuang. Akhirnya ya biasa-biasa aja. Padahal sebenarnya di pikiran kalian ini ada kekuatan, ada potensi yang luar biasa. Coba misalnya dulu belum masuk SKT, nggak pernah hafal beberapa ayat, nggak pernah hafal beberapa nazom. Tapi setelah masuk program ternyata hafal bisa. Apakah hafal itu kamu tidur langsung hafal? Enggak. Hafalnya melalui perjuangan. Hafal Quran melalui perjuangan, hafal Imriti juga melalui perjuangan, bisa ilmu-ilmu yang lain juga melalui perjuangan. Coba kalau perjuangan itu dikuatkan lagi, maka kalian kelas 2, kelas 3 udah langsung melompat. Nah, ini riklah ini diharapkan agar kamu tahu apa yang kalian mau. Apalagi kalau dikaitkan sekarang ini para ulama-ulama itu yang sepuh-sepuh sudah mulai meninggal. Dan Allah itu kalau mencabut ilmu tidak dicabut ilmu itu dari kepala seseorang, tapi para ulama yang memiliki keilmuan itu diambil oleh Allah, sehingga yang tinggal adalah orang-orang yang bodoh. Kenapa di Al-Amanah itu membuat program SKT dan STE? Sebenarnya yang dia mau dari pesantren itu jelas. Apa? Diharapkan siapa saja yang masuk program itu nanti menjadi ulama. Nah, ulama itu keluar biasaannya yang pertama pewaris para nabi, bukan warisan dari orang tuamu tok, tapi pewaris nabi. Ini yang pertama. Jadi ulama itu pewaris nabi, waris ilmunya, warisan akhlaknya, warisan jaminan ke surganya, itu ulama. Yang kedua, seorang ulama itu memiliki kualitas keilmuan dan ketakwaan. Itu yang diinginkan pesantren. Kenapa membuka program itu? Jadi orang yang punya kualitas keilmuan, termasuk ilmu yang kalian hafal, ilmu yang kalian pelajari setiap hari itu. Yang kedua, kalian dilatih untuk menjadi hamba yang taat kepada Tuhan. Terakhir ada cerita tentang orang karena wasiat kepada keluarganya, pada anak-anaknya, nah kalau nanti saya meninggal, tolong ya jenazah saya jangan dikubur, bakar saja, debunya kamu sebarkan di lautan. Wasiatnya itu oleh keluarganya, saya meninggal dibakar, terus debunya disebar di lautan. Ketika di hari kiamat dikumpulkan lagi oleh Allah, dikumpulkan lagi oleh Allah. Kemudian ditanya, kenapa kamu melakukan hal seperti itu?
karena saya takut kepada Allah. Takutnya saja itu membuat orang itu diampuni dan menyebabkan dia masuk surga. Itu yang dikehendaki. Kenapa pesantren ini membuka program Kutubut Turos dan SDE. Diharapkan kalian adalah orang yang menjadi pewaris Nabi, menjadi ulama, menjadi orang yang punya kualitas keilmuan, dan orang yang takut kepada Allah, hari-harinya selalu dilatih untuk itu. Dan insya Allah suatu ketika kita akan bisa reuni, ketemu kembali di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.